Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Hari ini kita belajar sejarah lagi mengenai penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Teman-teman, sebelumnya kita kan sudah bahas tentang kependudukan Belanda, Spanyol, dan semuanya. Teman-teman lihat video aku sebelumnya ya. Di situ banyak mengenai tentang penjajahan sebelum kependudukan Jepang ini. Tapi sebelum lanjut teman-teman, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Di sini teman-teman, aku bagi-bagi mengenai penjajahan Jepang itu sendiri. Yang pertama, pembentukan pemerintahan militer. Terus yang kedua, adanya organisasi pergerakan. Yang ketiga, organisasi militer. Yang keempat, adanya perlawanan rakyat Indonesia. Dan yang kelima, pengerahan dan penindasan Jepang. Kemudian yang terakhir itu dampak kedatangan Jepang. Kemudian teman-teman, pembagian wilayah Jepang ini kita bisa lihat ya, kekuasaan Jepang atas Indonesia itu wilayah pertama ada Jawa dan Madura. Wilayah kedua itu Sumatera, wilayah ketiga itu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara. Itu yang warna-warna hitam-hitam itu ya teman-teman. Kemudian undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16, Tentara Jepang maksudnya. Yang pertama, Gubernur Jenderal dihapuskan. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan dipegang oleh Panglima Tentara Jepang. Yang kedua, pemerintahan sipil tetap diakui. Yang ketiga, para pejabat sipil tetap diakui kedudukannya asalkan memiliki kesetiaan terhadap Jepang. Yang ketiga, badan dan undang-undang Belanda tetap diakui. Badan pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan Jepang. Kemudian teman-teman, susunan pemerintahan militer Jepang ini dibagi dengan 3, 1, 2, 3 itu. Gunseriken atau Panglima Tentara. Gunseriken suatu saat berganti nama menjadi Seiko Sesikan sebagai pucuk ataupun puncak dari pimpinan tersebut. Panglima Tentara pertama Jepang adalah Hitoshi Imamura. Terus yang kedua, susunan yang kedua itu namanya Kepala Pemerintahan Militer. Gonseiken merupakan kepala bagian dalam pemerintahan militer Jepang. Terdapat 5 departemen dalam kantor Gonseikenbu. Terus yang ketiga itu koordinator pemerintahan menjaga ketertiban. Ini danya setara dengan gubernur. Kemudian teman-teman, di sini aku tampilkan slide mengenai penjajahan bangsa Jepang di sini di Indonesia. Di mereka itu bertujuan dengan gerakan 3A, yang katanya gerakan 3A bertujuan untuk kepentingan Jepang dalam melawan sekutu. Terus dibentuknya Putra bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis agar mengabdikan diri, pikiran dan tenaganya kepada Jepang. Terus MIAI adalah satunya organisasi Islam yang diakui oleh Jepang. Dan Jawa Hokokai bertujuan mengerahkan rakyat guna berbakti kepada Jepang. Jadi semuanya itu berhubungan dengan kepentingan si Jepang itu sendiri. Kemudian teman-teman, organisasi semi militer, pengerahan tenaga pemuda, para pemuda dididik Jepang untuk perang Asia Timur Raya. Terus ada disebut juga dengan Seinenden, yaitu prajurit dengan anggotanya berumur 14 sampai 22 tahun. Sedangkan organisasi Keibodan, prajurit dengan anggota berumur 26 sampai 35 tahun. Yang terakhir itu namanya Barisan Pelopor. Barisan Pelopor merupakan bagian dari Jawa Hokokai. Sedangkan teman-teman, organisasi militer itu dibagi dengan 2, Heiho dan Peta. Heiho dibentuk untuk membantu Jepang seperti membangun kubu pertahanan, menjaga kampung pertahanan, dan membantu perang Jepang. Sedangkan Peta itu sendiri yaitu pembela tanah air, memiliki tugas untuk mempertahankan wilayah tanah air dari serangan sekutu. Dan perlawanan terhadap Jepang itu dibagi dengan 5. Perlawanan rakyat Tasikmalaya, perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa dilakukan pada tanggal 25 Februari 1944. Zainal Mustafa dan pengikutnya tertangkap pada tanggal 25 Oktober 1944.
Yang kedua, perlawanan rakyat Indramayu. Latar belakang perlawanan tersebut adalah karena adanya paksaan Jepang untuk mengumpulkan padi rakyat. Terus yang ketiga, perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan semena-mena Jepang kepada rakyat Kalimantan yang melatar belakangi perlawanan tersebut. Kemudian teman-teman, perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perundingan dilakukan pada tanggal 10 November 1942, namun gagal dan terjadi peperangan. Terus yang terakhir, perlawanan Peta Blitar. Perlawanan Peta dilakukan di bawah pimpinan Supriyadi pada tanggal 14 November 1942. Kemudian teman-teman, di bidang pendidikan, berbeda dengan masa Belanda, di zaman penjajahan Jepang, pada bidang pendidikan sangat diperhatikan. Bahasa Indonesia mulai dipergunakan, sedangkan bahasa Jepang dipakai sebagai bahasa wajib. Eksploitasi tenaga manusia dilakukan Jepang yang diperlihatkan dengan adanya Kinrohoshi dan Jogon Lanfu. Kinrohoshi itu kerja bakti. Kinrohoshi itu penduduk desa laki-laki diwajibkan ikut dalam usaha membangun instalasi militer dan pertahanan Jepang. Dalam perkembangannya, pekerja Kinrohoshi dinamakan Romusa. Terus yang kedua, Jonghun Lanfu. Jonghun Lanfu adalah tindakan eksploitasi terhadap para gadis Indonesia. Ngeri ya teman-teman. Memang Jepang ini hanya sebentar menjajah kita, tapi sangat membekas di negara kita gitu. Kemudian teman-teman, ekonomi perang, kebijakan ekonomi itu ada 3, penyerahan wajib, yaitu hasil panen, ternak, dan harta itu harus diserahkan. Terus yang kedua, hasil kekayaan alam seperti tambang, perkebunan, dan hasil hutan. Terus yang ketiga, penanaman pohon jarak, tambang, perkebunan, dan hasil hutan. Kemudian, di sini aku tampilkan juga akibat dari kebijakan ekonomi ini berdampak dengan kelaparan, kekurangan bahan makanan menyebabkan kelaparan. Kemudian, tanah pertanian tandus akibat penanaman yang sejenis menjadikan tanah menjadi tandus. Terakhir, waktu untuk bertani pun berkurang karena kewajiban untuk bekerja di tanah pemerintah Jepang menyebabkan tanah petani sendiri itu terbengkalai. Kemudian teman-teman, untuk slide terakhir itu dampak penjajahan Jepang hingga sekarang di bidang militer. Jepang secara tidak langsung membantu kaum bangsa Indonesia itu menjadi lebih kuat, atau karena kan dia diwajibkan laki-laki itu untuk ikut wajib militer. Sedangkan di bidang sosial budaya, diadopsinya sistem pemerintahan Jepang pada satuan yang lebih kecil seperti rukun warga atau RT dan RW gitu teman-teman. Sampai sini dulu video aku teman-teman. Semoga video ini lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semua. Jangan lupa kamu share kepada teman-teman kamu yang membutuhkan. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.